Halo semuanya, para bakal calon presiden kita yang akan berlaga di Pilpres 2024 mendatang sudah mulai pada tebar janji, guys. Namun sayangnya kebanyakan dari janji-janji tersebut masih merupakan tong kosong yang nyaring bunyinya. Tapi bunyinya aja yang nyaring, guys. Sedangkan untuk pelaksanaannya atau untuk mewujudkannya hampir tidak mungkin. Masalah tebar janji menjelang pemilihan Pilpres ini memang selalu terjadi ya, guys. Dan sayangnya banyak para kandidat hanya mengucapkan janji-janji surga saja tanpa memikirkan bagaimana untuk mewujudkannya, atau menganut prinsip janji dulu, mau bisa dilaksanakan atau tidak itu adalah urusan nanti. Kita lihat janji-janji yang ditebarkan oleh salah seorang baca pres misalnya, guys, yaitu Prabowo Subianto. Prabowo menjanjikan bahwa ia akan memberikan makan siang gratis bagi seluruh siswa. Makan siang gratis ini tidak hanya untuk para siswa sekolah, guys, tapi juga para siswa pesantren atau para santri. Dan dana yang dibutuhkan untuk membeli atau membiayai makan siang gratis untuk para siswa dan santri ini bisa mencapai 400 triliun rupiah per tahun. Nah, itu duitnya dari mana? Mampukah negara kita mengeluarkan biaya sebesar itu untuk membiayai makan siang para siswa dan santri pesantren? Selain itu, mekanisme penyiapan makan siang ini nanti gimana, guys? Menunya nanti gimana? Pengirimannya bagaimana? Dan bagaimana pula pemerintah harus menyiapkan makan siang untuk sekolah-sekolah yang berada jauh di pelosok, seperti misalnya di pedalaman Papua. Gimana nanti? Kemudian bagaimana pula dengan sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah elit yang SPP-nya sangat mahal dan mereka tidak pernah punya masalah dengan makan siang selama ini? Mereka sanggup membelinya? Apakah pemerintah juga akan menyediakan makan siang gratis buat mereka? Apakah nanti mereka akan menyukai makanan gratis yang diberikan? Bisa-bisa nanti malah makan siang gratis tersebut berakhir di tempat sampah karena para siswanya tidak menyukai makanan yang diberikan walaupun gratis. Kemudian coba pula kita bayangkan, guys, penyediaan makan siang gratis untuk para siswa atau santri di pondok pesantren. Selama ini pondok pesantren tentu sudah punya sistem yang jelas bagaimana untuk menyiapkan makan siang buat para santri mereka. Mereka mungkin sudah punya rekanan catering sendiri atau juru masak sendiri yang mana tugasnya tentu dibagi-bagi pula sesuai dengan kebutuhan. Ada yang bertugas belanja sayur, ada yang bertugas mengolah, kemudian memasak dan menyajikan serta lain sebagainya. Kemudian tahu-tahu pemerintah akan menyediakan makan gratis untuk para santri pesantren tersebut. Kemudian nanti bagaimana hubungan pesantren dengan para rekanan yang sudah terjalin baik sebelumnya. Bahkan selama berpuluh-puluh tahun tidak ada masalah makan siang para santri di pesantren ini. Terus ujuk-ujuk pemerintah mau ikut campur memberikan makan siang. Bagaimana pula nanti respon dari orang tua? Kata orang tua, gue kan udah bayar nih sekian juta untuk biaya anak gue di pesantren. Dan itu termasuk untuk biaya makan siang. Kalau makan siangnya dari pemerintah, berarti biayanya harus dikurangin dong.
Otomatis, para orang tua bisa saja menuntut biaya pendidikan putra-putri mereka di pesantren minta dikurangi sesuai dengan nilai makan siang gratis yang sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi para orang tua pasti akan meminta pesantren untuk menghilangkan budget makan siang para santri. Bisa kita bayangkan ya guys, bagaimana akan kacaunya nanti pelaksanaan makan siang gratis seperti yang digagas oleh Prabowo Subianto. Belum lagi mentalitas birokrasi kita yang masih melekat erat dengan korupsi, dan korupsi. Bisa-bisa dana dari pusat, misalnya sekian nanti sampai di bawahnya sudah jauh berbeda. Karena sudah disunat beberapa kali dan ditilep dengan berbagai cara sehingga yang sampai ke bawah bisa-bisa cuma tahu tempe melulu. Memang sih guys, di beberapa negara maju mereka memang menggratiskan makan siang untuk para siswanya. Tapi untuk di negeri kita, sepertinya hal ini masih belum bisa diterapkan. Jadi, janji dari Prabowo yang hendak menggratiskan makan siang tersebut masih sama saja kualitasnya dengan kentut. Pret lah, nggak mungkin dilaksanakan, omong kosong doang itu. Prabowo yang berjanji akan menggratiskan makan siang bagi para siswa. Kita lihat pula calon presiden lainnya yaitu Anies Baswedan. Yang saat ini dia udah punya pasangan pendamping cawapres yaitu Caimin atau Muhaimin Iskandar. Anies sendiri sih sampai saat ini sepertinya memang belum mengumbar janji ya guys. Mungkin saja ia merasa bahwa rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi pada janji-janjinya. Karena terbukti ketika ia memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur, janji-janji yang ia sampaikan pada masa kampanye hanyalah omong kosong yang tidak pernah diwujudkan. Namun yang menarik, calon wakilnya sendiri yang pernah menjanjikan hal yang sangat luar biasa guys, yaitu hendak menggratiskan BBM atau bahan bakar minyak bagi masyarakat. Wah, kalau janji kayak gini memang udah benar-benar keterlaluan deh. Benar-benar udah sampah banget deh ya. Kita nggak perlu bahas lagi deh. Mana mungkin lah menggratiskan BBM untuk masyarakat. Bayangkan aja berapa banyaknya kendaraan di negeri ini dan semuanya akan digratiskan. Gimana kalau orang punya mobil 3, motor 7, semuanya BBM-nya mau digratiskan? Ini janji yang tolol banget ini guys, benar-benar sampah. Padahal sampah itu kan seharusnya dibuang pada tempatnya guys, bukan malah dijadikan gubernur atau malahan sampai dijadikan Presiden Republik Indonesia. Jangan sampai deh ya. Kemudian baca pres selanjutnya yaitu Ganjar Pranowo ramai diberitakan media menebar janji bahwa ia akan menggaji guru sebesar 30 juta rupiah sebulan. Wah, kalau gaji guru 30 juta rupiah sebulan, guru baru diangkat 30 juta sebulan kayaknya juga nggak mungkin deh guys. Media rupanya terlalu menggoreng isu ini, padahal yang disampaikan Ganjar sebenarnya adalah memang gaji guru sebaiknya dinaikkan. Tapi bukan berarti ujuk-ujuk guru baru mengajar langsung dikasih gaji 30 juta rupiah. Bukan seperti itu yang sebenarnya guys. Jadi Ganjar memang memprihatinkan bahwa banyak sekali lulusan perguruan tinggi yang merupakan lulusan terbaik di kampusnya. Mereka pasti tidak akan mau menjadi guru atau dosen karena gajinya yang memang relatif kecil dibandingkan profesi lainnya. Oleh karena itu, Ganjar berniat hendak menaikkan gaji para guru dan dosen mulai dari 10 juta, kemudian terus naik secara bertahap dan nanti bisa mencapai 30
juta rupiah untuk guru-guru tertentu. Nah, kalau ini saya rasa cukup masuk di akal ya guys. Kalau kita lihat gaji guru negeri atau guru PNS memang masih relatif kecil. Dan oleh karena itulah seperti yang disampaikan Ganjar, banyak orang tidak tertarik untuk menjadi guru. Di lain pihak, gaji para guru swasta sebenarnya cukup besar guys. Gaji guru swasta sebesar 10 juta rupiah itu sudah merupakan hal yang biasa. Bahkan banyak juga gaji guru di sekolah swasta yang jauh di atas angka 10 juta rupiah tersebut. Namun kalau menurut saya nih guys, gaji yang tinggi atau yang besar tentu harus dibarengi dengan kualitas yang juga tinggi. Kalau semua guru-guru PNS yang ada sekarang kita naikkan saja gajinya tanpa melihat kualitasnya dalam mengajar, maka hal ini sungguh akan sangat merugikan pemerintah. Mengapa guru-guru di sekolah swasta umumnya berkualitas lebih baik dengan guru di sekolah negeri? Karena kualitasnya terjaga. Dan bagaimana cara menjaga kualitas ini? Yaitu dengan menyingkirkan orang-orang yang tidak berkompeten. Jadi kalau mereka misalnya males-malesan, tidak berupaya meningkatkan kualitas diri, ya orang-orang itu harus segera disingkirkan. Tidak usah dipersulit prosedur untuk memberhentikan dan memecat orang-orang yang memang tidak berkualitas. Jadi samakan saja dengan sistem di sekolah swasta. Kalau memang gurunya tidak layak, berhentikan. Gantikan dengan orang-orang yang jauh lebih pantas. Nah, sedangkan selama ini kita tahu guys bahwa memberhentikan seorang PNS itu bukanlah perkara mudah. Tidak gampang. Butuh prosedur yang berbelit-belit. Sehingga guru pemalas, guru tidak berkualitas, guru yang tidak layak, guru yang tidak pantas mengajar tetap saja berada di posisi itu selama bertahun-tahun. Jadi percuma saja gaji dinaikkan tapi kualitas tidak ditingkatkan. Tapi kalau angka 30 juta tadi itu guys memang masih sangat tinggi itu ya. Mana ada ya guru di sekolah biasa yang gajinya 30 juta saat ini. Kepala sekolah aja belum tentu segitu. Jadi demikianlah guys janji-janji dari para baca pres yang nanti akan berlaga pada pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Menurut Anda sendiri gimana guys? Manakah janji yang bisa kita percaya, yang mungkin direalisasikan, dan mana janji-janji yang hanya merupakan pepesan kosong, tong kosong nyaring bunyinya? Mohon berikan komentar Anda di bawah dan terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai bertemu pada video selanjutnya.